Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pengajian kita dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan, ajari kepadaku sebuah amalan yuqarribuni ilal jannah, yang mendekatkan diriku kepada surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan diriku dari api neraka. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan Abi Dzar Al-Ghifari, idza amilta sayyi'atan, jika kau melakukan sesuatu perbuatan buruk, fa'atsbiha hasanah, lakukan setelahnya, ikuti setelahnya dengan perbuatan baik. Qala qultu, aku berkata, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah, apakah mengucapkan la ilaha illallah bagian dari kebaikan? Qala, Nabi SAW menjawab, na'am, ya, mengucapkan la ilaha illallah adalah bagian dari kebaikan. Hiya ahsanul hasanat, mengucapkan itu adalah sebaik-baiknya kebaikan. Amalan yang mudah yang ditanya Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari kepada Nabi yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Wa ala hadha hikayah, ada cerita seiring dengan hadis ini. Anna rajulan kana waqifan bi Arafat, ada seseorang sedang wukuf di Arafah. Wa fi yadihi sab'atu ahjar, di tangannya ada 7 batu. Faqala ashhadu anni inda rabbina bi anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di tangannya ada 7 batu, lalu dia mengatakan, bersaksilah wahai batu, bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fanama fara'a fil manam kama yaran naim, lalu dia bermimpi dan melihat dirinya di dalam mimpinya. Kanal kiamat agad qamat wa annahu husiba fa wujibat lahun nar, seakan-akan kiamat telah terjadi dan dia telah dihisab, tapi hitungannya menghasilkan dia wajib masuk neraka. Fa akhadathul malaikatu, maka dia dibawa oleh malaikat. Falamma dhahabu bihi ila babin nar, dibawa ke depan pintu neraka. Fa idzan hajarun min tilkal ahjar alga nafsahu ala babin nar, tiba-tiba batu yang tadi dia saksikan di Arafah, bahwasanya dia bersaksi di hadapan batu tersebut tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba batu tersebut menjatuhkan dirinya di depan pintu neraka. Fajtama'at malaikatul adabi ala raf'ih, malaikat adab berkumpul untuk mengangkat batu tersebut yang menghalangi dari memasukkan orang ini ke dalam api neraka. Falam yutiqu, enggak mampu malaikat untuk mengangkatnya. Tsumma siqa bihi ila babin akhar, kemudian dia dibawa ke pintu yang lain. Wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjar, setiap dibawa pintu satu ke pintu lain, pintu lain ke pintu lain, semuanya ada batu dari batu-batu yang dia bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tsumma siqa bihi ila tahtil arsy, lalu dibawa ke bawah arsy. Faqalatil malaikah, maka para malaikat berkata, Rabbana anta ta'lamu bi amri 'abdik, wahai Tuhan kami, kamu tuh lebih tahu tentang urusan ini orang. Wa inna la najidu lahu sabilan ilan nar, kita enggak dapat jalan apapun, semua pintu neraka tertutup oleh batu, kita enggak bisa masukin dia ke neraka. Faqala Rabb tabaraka wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, abdi, hambaku, ashhadatil ahjar falam tudayyi haqqak, batu-batu yang kau bersaksi tiada Tuhan kecuali aku dan Nabi Muhammad adalah utusanku, dia semua bersaksi dan tidak meninggalkan hak-hakmu, tidak menelantarkan hak-hakmu. Fa kaifa udayyi'u ana haqqak, bagaimana aku akan menelantarkan hak-hakmu? Wa ana syahidun bi syahadatik, padahal aku menyaksikan ketika kau bersaksi di Arafah di hadapan 7 batu tersebut. Faqala adkhiluhul jannah,
maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, masukkanlah dia ke dalam surga. Falamma qaraba min babil jinan idan abwabuha mughlaqah. Ketika dekat dengan pintu-pintu surga, tiba-tiba pintunya semua tertutup. Faja'at syahadatu alla ilaha illallah. Maka datang kesaksian dia mengucapkan la ilaha illallah, datang. Wa futihatil abwabu kulluha. Semua pintu tiba-tiba terbuka. Fadakhala rajul. Orang ini masuk ke dalam surga dengan berkah bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu menandakan bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, ahsanul hasanat, yang sebaik-baiknya perbuatan baik. Wa haqqal Imam Az-Zahid Sayyidil Mufti rahmatullah alaihi an Abihil Mufti rahmatullah alaihi. Al-Imam Az-Zahid, enggak disebutkan siapa namanya beliau menceritakan dari bapaknya yang juga seorang mufti. Qala inna Musa salawatullahi alaihi naja rabbah. Nabi Musa, semoga Allah bersolawat kepadanya, bermunajat kepada Allah. Faqala ya Rabbi khalaqta khalqan wa rabbaitahum bi ni'matika wa rizqik. Ya wahai Tuhanku, kau telah menciptakan makhluk dan kau telah mendidiknya, kau telah membesarkannya dengan rezeki dan nikmatmu. Tsumma taj'alahum yaumal qiyamati fi narik. Lalu di hari kiamat kau masukkan dia ke dalam neraka. Padahal kau yang memberi rezeki, padahal kau yang mendidiknya, kau yang merawatnya. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, qum, berdirilah, fazra' zar'an, tanam tanaman. Fazar'ahu wasaqah, lalu beliau tanam sebagaimana perintah Allah dan beliau sirami tanaman tersebut. Wa qama 'alaihi hatta hasadahu wa dasah. Lalu beliau memanen sampai dipanen semua dan menginjak sisaannya. Faqala lahu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma fa'alta bizar'ik?" Apa yang kau lakukan dengan tanamanmu? Ya Musa, wahai Musa. Qala, Nabi Musa menjawab, "Qad rafa'tuhu." Aku telah memanennya, aku telah mengangkatnya. Qala Allah taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tarakta minhu syai'a?" Lalu apakah yang kau tinggalkan itu sedikit tuh? Qala, Nabi Musa menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma taraktu illa ma la khaira fi. Aku tidak meninggalkan kecuali sesuatu yang enggak ada kebaikan di dalamnya. Yang udah dipanen ya ada kebaikannya, bisa dimakan, bisa dijual yang dipanen. Tapi ini yang udah enggak ada kebaikannya, ya udah aku injak aja, aku tinggalkan aja begitu saja. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, wahai Musa, fa inni udkhilun nara man la khaira fi. Aku akan memasukkan ke dalam neraka orang yang enggak ada kebaikannya sama sekali di dalam dirinya. Di dalam dirinya enggak ada kebaikan. Siapa? Qala Musa, Nabi Musa bertanya, man huwa? Siapa orang yang enggak ada di dalam dirinya kebaikan apapun? Qala, Allah menjawab, Allah berfirman, alladzi yastankifu an yaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adalah orang yang enggan dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dua kisah ini menunjukkan bahwasannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Beliau mengatakan hiya ahsanul hasanat, mengucapkan la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling baik. Waraddul ilmi ilaihi aslamu ahkam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.